Bapak Ibu yang dimuliakan, Nabi Muhammad ini kan sudah dikatakan oleh Allah, fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, tugasmu hanya memberi peringatan. Kamu tidak punya kekuasaan terhadap mereka, ya kan? Kalau mereka berpaling, maka Allah yang akan mengazab mereka, ya kan? Tetapi karena Nabi Muhammad menyampaikan Islam ditolak oleh orang-orang Makkah pada waktu itu, yang namanya manusia, tentu Nabi pun merasa sedih, Pak. Lah disampaikan dakwah, lah diajak, ya kan, nanti akan terjadi hari kiamat, hal ataka hadisul ghasiyah. Nanti akan ada wajah-wajah yang bermurung, wajah-wajah yang terhina, dia masuk ke dalam neraka. Nanti akan ada wajah-wajah yang bahagia, wajah yang berseri, dia akan masuk ke dalam surga. Sudah diberitahu basirah wa nazirah, berita buruknya, berita mengerikannya sudah diberitahu, berita gembiranya juga diberitahu. Tetapi orang menolak juga. Jadi sedihlah Nabi Muhammad ini, ya kan? Makanya Allah katakan, sudahlah, tugasmu hanya memberi peringatan, ya kan? Sasak juga ngok Nabi itu, ya kan? Padahal beliau sudah disiapkan, Pak. Dadanya itu sudah dilapangkan. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu untukmu? Tapi ketika ada orang yang menolak dakwah beliau, beliau sasak juga ngok ya, sampai dadonya mencalik perangai manusia. Sehingga Allah tambah lagi ayat itu, inna ilaina iyabahum. Mereka-mereka itu akan kembali kepadaku. Jadi tidak usahlah engkau terlalu bersedih hati, jangan terlalu sempit dadamu, ya kan? Memang ya sempit dada Nabi melihat perangai orang Quraisy pada waktu itu. Iya, Pak. Ya kan? Ini di dalam Al-Qur'an dinyatakan, walaqad na'lamu annaka yudhiku sadruka bima yaquluna. Surat Al-Hijr ayat 97 dijelaskan oleh Allah, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Padahal Allah mengecam tugas engkau hanya memberi peringatan. Udahlah, santai saja, tidak usahlah sakit hati, tidak usahlah kesedih, tidak usahlah, ya kan, sasak angok mencari perangai manusia kok, karena mereka itu ambo yang akan azab. Tapi karena kecintaan Nabi kepada umat, tidak bisa Nabi menerima hal seperti itu, ya kan? Walaupun Allah sudah mengatakan mereka akan aku azab, inna ilaina iyabahum. Nanti akan ayat yang terakhir, summa inna alaina hisabahum. Lebih tegas lagi, nanti kami yang akan menghitung perbuatan mereka itu semuanya. Tapi yang namanya Rasul diutus oleh Allah, cintanya kepada umat seperti cintanya orang tua kepada anaknya. Rasa sedih beliau itu ada, ya kan? Sehingga Allah katakan walaqad, dan sungguh kata Allah, na'lamu annaka, kami mengetahui bahwa engkau yudhiku sadruka, sedih dadamu, sesak, sempit, ya kan, bima yaquluna, tentang apa yang mereka katakan. Memang apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad ketika didakwahi? Muhammad itu gila, Muhammad itu
tukang sihir. Muhammad itu ditinggalkan Tuhannya. Muhammad itu ya kan, terputus keluarganya, macam-macam dibully. Ya kan? Padahal kita mengajak mereka, menyelamatkan mereka. Ya kan, supaya mereka mendapatkan selamat dari neraka yang diceritakan itu, selamat dari ya kan, dari azab. Ini tujuannya itu saja, supaya mereka selamat, mereka masuk surga, mereka dapatkan nikmat, ya kan? Tapi justru mereka menolak dakwah itu dan membuli Nabi Muhammad. Maka perasaan sedih beliau itu terasa. Jadi Nabi Muhammad itu Pak sedih karena mereka itu masih mencela Allah. Mereka itu mencela beliau, mencela agama, mencela Al-Quran gitu. Sampai kini ada enggak orang Rasul Poiko? Nah, itu bangga leh. Nah, iyalah, kalau dia mau balik saja ayat tu balik. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azibullahu al-azab al-akbar. Ini yang kita bahas, ya kan? Sudahlah, kalau mau datang datanglah, mau dangalah, mau ikut pengajian ikutlah, mau amalkanlah, mau berimanlah, kalau indah ya indahlah. Ya kan? Karena urusannya nanti adalah urusan Allah. Ya kan? Kalau diambil hati sadonya kuri ya nak emosi ya kan? Maka itu tidak boleh. Ya kan? Jadi supaya hilang, sudahlah kalau ada orang-orang yang yang menolak dakwah ini, yang tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan nasibnya. Ya, kalau Allah katakan, nanti boleh dilihat surah Al-Hijr itu tambahannya, maka itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang menolak dakwah, yang tidak mau juga ditunjukkan gitu ya, diajak tidak mau juga, maka itu fasabbih, bertasbihlah kepada Allah, ya kan? Kemudian bertahmid, beristighfar gitu, ya kan? Nampaknya zikir itu untuk melapangkan dada kita, ya kan? Kemudian bergabunglah bersama orang-orang yang sujud. Jadi pengobat hati kita, ya kan? Jadi kalau banyak orang sekarang ini membenci Islam, apa istilahnya sekarang, Islam fobia, ya kan? Sebenarnya kalau ingin, tidak perlu bersorak-sorak melawan mereka, ya kan? Kalau memang cinta kepada Islam, perbanyak saja kita mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Jadi kalau banyak orang membuli, menghina Islam, ya kan, justru kita mendekatkan diri kepada Allah. Sekurang-kurangnya itu yang dikatakan oleh Allah, supaya dadamu tidak sempit, supaya dadamu tidak sasak anggota mencalik perangai-perangai orang yang anti kepada Islam itu. Maka kata Allah, resepnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya kan? Dan kemudian jadilah orang-orang yang sujud. Harusnya kita-kita yang cinta kepada Islam semakin banyak bertasbih, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi, semakin banyak alhamdulillah, ya kan? Bersyukur kepada Allah karena kita masih diselamatkan oleh Allah dari ya kejahatan-kejahatan manusia yang seperti itu gitu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, begini, di waktu Nabi mendakwahi orang kafir Quraisy, lalu mereka menolak, Nabi merasa sedih, ya kan? Merasa sesak napasnya, sesak angoknya menghadapi masalah. Kemudian Allah katakan, ya kan, adalah tugas engkau memberi peringatan, ya kan, lasta alaihim, engkau tidak punya kekuasaan untuk mereka, ya kan, faman tawalla wa kafar, kalau mereka itu menolak, mereka ingkar, ya kan, mereka itu saya langsung kata Allah, fayu'azibullahul azabal akbar, Allah yang akan memberikan azab yang besar kepada mereka,
ya kan, summa ilaina iyabahum, dan mereka itu semuanya akan kembali kepadaku, kata Allah. Itu urusanku lah, kata Allah. Kalau itu apa keinginan Allah terhadap Nabi Muhammad, ya kan? Allah ingin menghibur, ya, melapangkan dadanya Nabi Muhammad itu supaya tidak sempit, supaya tidak sasak mencari perangai manusia, ya kan? Ini hiburan sebenarnya Pak, ayat ini. Ya, kenapa? Ya, manusia itu akan kembali kepada Allah, ya kan? Manusia itu akan bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan itu kepada Allah. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur, Allah melihat semuanya, Allah mengetahui semuanya. Untuk apa engkau sakit hati, untuk apa engkau bersedih, ya kan? Karena mereka itu kami ciptakan semuanya dan akan kami kembalikan semuanya, dan mereka itu akan mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan. Kalau itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tentu ini hiburan lah bagi Nabi. Itulah rahasianya Pak. Nabi itu betul-betul mempersiapkan supaya nanti bisa memberikan syafaat nanti di akhirat, ya kan? Betul sampai keinginan beliau itu. Makanya ada satu riwayat di waktu Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa umat engkau diseret dalam neraka. Padahal setiap yang beriman ya akan dimasukkan ke dalam surga, cuman tinggal capek atau lambe gitu. Di waktu Nabi melihat ke dalam neraka, betul ada umatnya yang diseret dalam neraka. Nabi minta ditimbang lagi, ya kan? Tolong ditimbang lagi, dihitung lagi. Ternyata dihitung memang berat dosanya daripada pahalanya, ya kan? Lalu melihat kondisi seperti itulah Nabi berdoa, kemudian meletakkan sesuatu di timbangan pahalanya, sehingga pahalanya lebih berat dibandingkan dosanya. Umat ini bertanya, ya Rasulullah, ini apa yang engkau taruh di situ ya Rasulullah? Inilah dulu engkau masih ada, engkau pernah dulu berselawat kepadaku. Ya, engkau pernah dulu berselawat kepadaku, dan selawat itulah hari ini yang aku kembalikan kepada dirimu. Itulah syafaatnya Rasulullah yang kita harapkan gitu. Ya kan, sampai seperti itu Nabi terhadap umatnya karena kecintaan beliau. Jadi sedih bukan tidak bisa menerima orang menolak dakwah Pak, ya kan? Tapi karena kecintaan, karena keinginan umat ini selamat, kan itu sebenarnya. Nabi itu ingin awakku selamat, ya kan? Karena memang Nabi tentu sangat tahu ya bagaimana dahsyatnya neraka itu, ya kan? Nabi Musa saja kalau pas dilihatkan neraka itu bisa pingsan Pak, ya kan? Sebetulnya dahsyatnya gitu. Sebagai orang yang tahu bagaimana azab begitu hebat dan bagaimana pula nikmat surga itu, kan pernah kita ceritakan, menderita saja di dunia. Wah, sajak ketik menderita, tidak pernah menikmati kebahagiaan sekalipun sedetik pun, lalu meninggal dalam keadaan menderita itu. Besok dimasukkan dia ke dalam surga. Sabanta saja masuk ke surga itu, dikaluan balik ditanya, pernah tak engkau dulu hidup di dunia menderita? Dia akan menjawab, tidak pernah Pak. Kenapa? Hapus penderitaan selama itu karena menikmati surga yang begitu hebatnya. Atau nikmat saja dia, senang saja layih sampai mati, tidak sedetik pun pernah merasakan kecewa. Senang sih duitnya tarik Pak, ya kan? Pas dimasukkan ke dalam neraka, sebentar saja dimasukkan ke dalam neraka itu, lalu setelah itu ditanya, pernah tidak dulu engkau menikmati kesenangan di dunia? Apa jawabnya? Tidak pernah. Kenapa? Pas masuk neraka sebentar itu menghapus memori kesenangan di dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dan Nabi tahu itu, makanya beliau merasa sedih, merasa sesak napas dadanya itu karena begitu keinginan Nabi untuk menyelamatkan umat ini. Tapi walaupun demikian, Allah menghibur beliau, udahlah itu urusan kami, tugasmu ini, ya kan? Jadi kalau ada kini kok Pak, orang-orang
namanya nyo awak nyo bebas saja gitu ya. Orang-orang yang berbuat salah hari ini tidak dihukum, ya kan? Justru mereka bahagia dengan hukumannya. Ada nalah dihukum sekian kemudian dikurangi hukumannya, macam-macam lah sekarang kan, ya kan? Ya sudahlah, tidak perlu pikiran gitu ya. Karena itu nanti akan ada, kalau azab di dunia, perhitungan di dunia, ya kan, tidak adil, akan ada nanti keadilan yang sesungguhnya di sisi Allah. Maka orang membuat tulisan, kalau di Arab orang mencuri tangannya dipotong, kalau di Cina katanya lehernya dipotong, tapi kalau di Indonesia ya, tahanannya yang dipotong gitu ya kan, penjaranya dipotong gitu. Makanya patanggo puluhan koruptor dipotong hukumannya di Indonesia. Nah, itulah Pak Ibu, ya kan? Itu kasasa ngok warnya tuh. Wah, alo ko negari ko kayaknya nak perlu Pak. Sasana ngok awak nanyo kan dipotong juga. Ya nak, tapi kan Allah tidak tidur. Iya kan? Dia gina gelar tuanku Pak. Iya kan? Bandaro gelarnya. Tuanku itu kalau di Minang kan orang Siak, Labai gitu. Ya kan? Kalau Bandaro orang Kayo kan? Ya tapi bandar narkobanya itu mengapa? Kali pangan, oh cabik gelar tu tidak ada artinya Bapak Ibu. Karena memang tidak tapik je dia gelar. Nya gelar ko sako. Nya ada pusako, ada sako kan? Dia kan itu tandonya orang Minang ko bapandan. Ya kan? Ada pandan pekuburan, batapian. Ya nak, ada sako, ada pusako, ada tanah basah, ada tanah kariang. Iko bahasa Minang saya tak pandai. Kecek yus merpati dia kan pada bergua-gua dia, berlulu dia nenek mamak kita ini gitu kan. Masa nenek mamak Minang lu katanya gitu kan. Ya kan yang magi gelar tidak selesai sebenarnya Pak. Ya kan? Maka dari itu tidak ada peduli kita. Mau gelar bandaro, mau gelar tuanku, pokoknya tidak peduli kita. Yang jelas kalau dia salah ya selesai. Ya kan? Artinya apa? Kalau awak pikiran, ya kan? Bisa awak tetakan perasaan. Tugas awak kan awak sampaikan. Lah ibu sampaikan. Ya kan? Malahan dibenci orang Pak. Bukan hanya menolak. Kalau mereka tolak dakwah saja tidak ada masalah, tapi dibenci. Jadi ibu kalau mengamik-amik, saya datang ke Mas Haji gua. Tibo katui datang ke Mas Haji, kemudian dengan pengajian dia sudahlah, tidak peduli saja orang lain, insya Allah aman. Tidak kebanyakan di tangan. Tapi kalau lah nyinyi ibu-ibu bapak-bapak begitu, ya kan, serobok tetangga awak ibu. Ancak awak pergi ke Mas Haji, rajin awak solat Mas Haji, dapat 5 waktu kali 27 tidak? Alah, ibu kalau nyinyi aja. Baru dapat rintangan tu. Ataru isalah bu, labi-labian kami seketik ya bu, saya tahan kali labian tak jadi dulu. Ya kan? Tak lontong labian tak lain betul. Tapi kalau lain sekadar datang saya ke Mas Haji aman mah. Ya kan? Makanya Nabi Muhammad tu seolah-olah dianggap tidak halal Pak. Tinggal di Makkah itu satu, tidak halal tinggal di Makkah, dianggap pendatang haram, iya kan? Sehingga Allah turunkan ayat wa anta hilum bihazal balad, engkau halal tinggal di negeri ini, tapi oleh orang Arab dibuat seperti haram, malah dianggap halal darahnya. Se-Arab tuh, se-Makkah tuh orang menganggap Baso Muhammad ku halal darahnya untuk dibunuh. Maka mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Padahal Nabi kerjanya apa? Fazakir. Ya kan? Hanya memberi peringatan. Yang diberi peringatan itu supaya manusia itu selamat. Ya kan? Jadi para lulu nampaknya Bu. Tujuan awak supaya selamat masuk ke surga, nyo nikmat nanti di surga, itu tujuannya. Nyo menolak, nyo berak lokawa, apa kira tu Bu? Kau tiba jawab apa kira?
maka tuang salah gitu, terserang kok masuk neraka lah dia nak itu ya nak dalam limbo kecian itu kalau bahasa awaknya ya nak harus sadar gitu ya. Tapi Nabi begitu punya akhlak yang mulia, kecintaan beliau ya kan, maka beliau kelola juga lah perasaan, bagaimana menenangkan pikiran dada sehingga lapang Pak ya kan. Padahal memang kehidupan kita ini adalah untuk ya berbuat baik kepada manusia. Terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, apapun yang kita lakukan, mau diterima dakwah kita atau tidak, nasihat kita, tapi yang jelas kita kan sudah berbuat ya. Yang penting itu bukan hasil ya, lah diajak, lah ditunjukkan ya kan, lah disampaikan tapi mereka tidak mau menerima, ya sudah. Yang penting kita sudah berbuat. Amal awak itu akan dicatat oleh Allah ya kan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Hai manusia, sesungguhnya kamu bekerja dengan sungguh-sungguh ya kan, pasti kamu menemui Allah ya kan. Yang penting lah sungguh-sungguh wak sampaikan, lah disiapkan sadonyo. Kalau mereka terima alhamdulillah, kalau mereka menolak kita sudah menyampaikannya, dan itu sudah menjadi amal bagi kita. Itu poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu stres, tidak perlu sakit hati, tidak perlu pula kita mengke-mengke kama keken kemari. Yang jale sudah kita sampaikan ya kan. Nah, kita menyampaikan itu sudah bagian dari amal soleh bagi kita, dan tidak perlu lo menyasa wak menyampaikan ini, menyasa mau menyampaikan kasihan ya kan, menyerepet munculnya kawak ada sudahlah ya kan, muncul inyo kok kamarepet inyo yang kamarepet kok kamanjibir inyo nan kamanjibir najale. Ya Allah, saksikanlah saya sudah menyampaikan agamamu, dah selesai. Begitulah Pak. Kemudian nanti insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang terakhir, summa in alaina hisabahum. Kalau sekarang Allah mengatakan kepada kita bahwasanya inna ilaina iyabahum, baru hanya menyampaikan sungguhnya kepada kamilah mereka itu dikembalikan. Tapi di ayat yang terakhir betul-betul kami yang akan mengazab mereka itu, dihisap semuanya, sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Yang penting kita pahami bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, dan semuanya akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.